Selamat datang di video tugas CCU. Di video kali ini, aku ngajak kalian nemenin aku buka puasa di tanggal 10 Suro. Nah, di sini menu-menuku ada ayam, ada mie, ada sayur, dan of course cabai. Nggak lupa sama nasi. Kalau dilihat, menunya memang sederhana, tapi menurutku ini cukup menggambarkan makanan yang sering kita temui di rumah-rumah orang Indonesia. Menariknya, setiap negara punya kebiasaan makan yang berbeda-beda. Ambil contoh di Indonesia, nasi hampir selalu menjadi makanan pokok. Bahkan banyak orang bilang kalau belum makan nasi, rasanya masih belum benar-benar makan. Sementara kalau kita lihat di negara lain, seperti ada di beberapa negara barat, mereka lebih terbiasa mengonsumsi roti, kentang, ataupun pasta sebagai makanan pokok mereka. Dari situ saja kita bisa melihat bahwa kebiasaan makan dipengaruhi oleh budaya yang berkembang di masing-masing negara. Oke, aku tadi udah doa ya, jangan dihujat. Aku sudah berdoa. Dan ayamnya enak banget, masih hangat, asin, gurih. Menurutku makanan bukan cuma soal rasa. Dulu waktu belajar CCU, Cross Cultural Understanding, aku jadi sadar kalau makanan juga bisa menjadi identitas suatu masyarakat. Misalnya, kalau ada orang lihat sambal nih, mungkin mereka langsung teringat dengan Indonesia. Sama seperti ketika kita melihat sushi, kita langsung teringat ke mana kalau sushi, ke Jepang, ataupun kimchi yang identik dengan Korea Selatan. Nah, di sini juga ada sambal. Buat orang Indonesia, sambal itu hampir selalu ada saat makan. Bahkan ada nih beberapa masyarakat yang bilang, makan tanpa sambal rasanya kurang lengkap. Tapi bagi orang yang belum terbiasa makan pedas, sambal Indonesia mungkin terasa sangat pedas. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa selera makanan juga dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan tempat seseorang itu tumbuh. Nah, di sini tadi aku baru nemu ada tempe goreng tepung. Nah, lupa aku tadi nggak tak masukin di piring. Ya, renyah, enak banget. Dan ngomongin soal tempe nih, menurutku ini juga menarik untuk dibahas di CCU. Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang dibuat dari fermentasi kedelai. Dulu mungkin belum banyak orang luar yang mengenalnya, tapi sekarang tempe mulai dikenal di berbagai negara sebagai makanan sehat yang tinggi protein dan cocok untuk vegetarian maupun vegan. Yang unik di Indonesia, tempe sering dianggap makanan sederhana dan harganya cukup terjangkau. Sementara di beberapa negara lain, tempe justru dijual sebagai makanan sehat dengan harga yang fantastis, lebih mahal daripada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa satu makanan yang sama bisa memiliki nilai dan pandangan yang berbeda tergantung budaya masyarakatnya. Oh iya, tadi kelupaan, aku belum menjelaskan tentang mie nih. Tadi sambal sudah. Sini juga tadi ada menu mie. Sebenarnya yang menarik nih, mie itu berasal dari budaya Tiongkok. Namun, sekarang mie sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan berkembang menjadi banyak variasi. Seperti ada mie goreng Jawa, mie Aceh, mie ayam, mie Yamin, mie Bangka, dan masih banyak lagi. Menurutku, ini contoh yang sederhana tentang bagaimana budaya bisa menyebar ke
ke berbagai negara, lalu beradaptasi dengan budaya lokal. Ya, sambal tadi sudah, makan ayam sudah, mie-nya sudah, sayur pasti menyehatkan orang Indonesia, apalagi sayurnya dipanen dari kebun sendiri tuh lagi freshnya, seger-segernya ya, karena saya sebagai anak rantau ya, jauh dari orang tua, ini makan di dapur sendiri. Kalau biasanya di rumah, kalau buka puasa sunnah pun bareng-bareng sama keluarga semua, ada esnya, ada takjil. Kalau di sini ya enjoy. Yang penting mau gimana pun sederhana makanan, yang penting kita harus bersyukur. Nah, selain makanannya, cara kita menikmati makanan juga merupakan bagian dari budaya. Kalau berbuka puasa seperti ini, biasanya kita makan bersama keluarga. Menurutku, momen berkumpul seperti ini menjadi salah satu nilai yang cukup kuat di Indonesia. Di beberapa budaya lain, setiap orang mungkin langsung memiliki porsi masing-masing. Sedangkan di Indonesia, kita sering meletakkan lauk di tengah meja lalu dinikmati bersama. Kebiasaan seperti ini mencerminkan nilai kebersamaan dan kekeluargaan. So, lewat CCU, Cross Cultural Understanding, aku belajar bahwa perbedaan budaya bukan untuk dibandingkan. Justru, kita belajar memahami mengapa suatu masyarakat memiliki kebiasaan tertentu dan menghargai perbedaan tersebut. So, jadi dari satu kali berbuka puasa saja, ternyata ada banyak hal yang bisa dipelajari. Makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga bisa mencerminkan budaya, tradisi, bahkan cara hidup suatu masyarakat. Ya, semoga melalui video ini kita jadi lebih sadar bahwa budaya itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Thank you for watching. Terima kasih semuanya.